Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai glikolisis. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas itu ada dua tahapan utama dari glikolisis. Nah, kita masuk pada tahapan yang pertama yaitu preparatory fase. Nah, fase persiapan itu terdiri dari 4 tahap reaksi, di mana pada 4 tahap reaksi ini ada 5 enzim yang bekerja. Yang pertama adalah heksokinase, kemudian kedua fosfoheksoisomerase, ketiga fosfofruktokinase 1, yang keempat aldolase, yang kelima triose fosfat isomerase. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama dari glikolisis adalah fosforilasi glukosa. Nah, ini adalah reaksi pada langkah yang pertama, yaitu pada tahap ini glukosa diberi ikatan dengan fosfat, makanya disebut dengan fosforilasi glukosa. Nah, tahapan pertama dari glikolisis adalah fosforilasi glukosa, di mana pada tahap ini akan dihasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, alasannya kenapa? Karena glukosa 6-fosfat ini molekulnya dapat mencegah glukosa ini keluar dari sel. Artinya glukosa akan terperangkap di dalam sel. Kenapa? Karena bentuknya jauh lebih besar daripada glukosa. Ya, jadi glukosa yang telah berikatan dengan fosfat tadi molekulnya jauh lebih besar daripada glukosa sehingga sulit untuk keluar sel. Kemudian menurunkan konsentrasi glukosa intraseluler untuk memungkinkan penyerapan lebih lanjut. Nah, selanjutnya bentuk dari glukosa 6-fosfat ini akan jauh lebih reaktif untuk masuk ke tahap reaksi berikutnya. Nah, pada proses ini dibutuhkan energi berupa 1 ATP. Nah, jadi sumber fosfat yang berikatan dengan glukosa ini yang membentuk glukosa 6-fosfat itu berasal dari ATP. Kemudian juga dibantu dengan mineral yaitu Mg2+. Nah, karena satu fosfatnya sudah berikatan dengan glukosa, maka yang tertinggal adalah ADP, adenosin difosfat. Tadi kan awalnya adenosin trifosfat. Oke. Nah, pada proses ini muatan negatif gugus fosfat akan mencegah gula fosfat keluar melewati membran plasma sehingga menyimpan glukosa di dalam sel. Kemudian di sini kalau di eukariota enzimnya namanya heksokinase, dan kalau pada sel prokariota dan pada hati itu enzim yang bekerja adalah enzim glukokinase. Nah, Mg di sini fungsinya memfasilitasi proses ini agar melindungi muatan negatif pada ATP. Nah, proses langkah pertama ini sangat disukai secara termodinamika karena berlangsung satu arah, karena dari glukosa 6-fosfat tidak kembali lagi ke menjadi glukosa. Langkah yang kedua adalah isomerasi yang menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Nah, jadi tadi hasil dari langkah pertama adalah glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat ini dibantu dengan enzim fosfoheksoisomerase itu membentuk fruktosa 6-fosfat. Nah, coba kita perhatikan di sini. Enzim yang bekerja adalah enzim isomerase. Artinya di sini akan terbentuk suatu isomer. Nah, glukosa dengan fruktosa ini merupakan suatu isomer di mana rumus molekulnya sama tetapi strukturnya
berbeda. Ya. Nah, pada tahap kedua ini C1 fruktosa lebih mudah untuk difosforilasi dengan fosfofruktokinase. Nah, jadi alasannya kenapa sih glukosa 6 fosfat itu diubah menjadi fruktosa 6 fosfat? Karena untuk ke tahap selanjutnya enzim yang digunakan adalah fosfofruktokinase. Oleh karena itu, glukosa 6 fosfatnya diubah dulu menjadi fruktosa 6 fosfat. Kemudian proses isomerasi molekul cincin terbuka glukosa dari glukosa 6 fosfat yaitu gula aldosa menjadi fruktosa 6 fosfat yaitu gula ketosa. Nah, kita udah bahas kemarin ya, di dalam larutan terjadi perubahan reversibel antara bentuk cincin tertutup glukosa dengan bentuk cincin terbuka. Nah, proses isomerasi ini terjadi karena pergerakan atom oksigen karbonil dari karbon urutan nomor 1 ke nomor 2. Nah, isomerasi glukosa difasilitasi oleh enzim tadi fosfoglukosa isomerase. Dan reaksi ini yang tahap kedua tidak menguntungkan secara termodinamik karena reaksinya dapat balik ya. Nah, kemudian nilai delta G yang positif kemudian sangat kecil menunjukkan bahwa reaksi dapat berlanjut dengan mudah pada kedua arah. Artinya memang reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Tahap ketiga dari glikolisis adalah fosforilasi yang menghasilkan 1,6 bifosfat. Nah, jadi tadi hasil dari langkah kedua yaitu fruktosa 6 fosfat kemudian difosforilasi lagi sehingga menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, pada tahap ini juga diperlukan satu molekul ATP di mana fosfat yang terdapat pada ATP itu akan berikatan dengan fruktosa 6 fosfat membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kenapa langkah ketiga ini terjadi? Karena ini merupakan aktivasi lebih lanjut dari molekul glukosa. Nah, jadi pada tahap ini yang terjadi adalah penambahan gugus fosfat atau fosforilasi. Jadi awalnya kan hanya ada satu gugus fosfat pada fruktosa, namun selanjutnya ketika ada satu molekul ATP lagi maka ada dua gugus fosfat pada fruktosa sehingga yang dihasilkan adalah fruktosa 1,6 bifosfat, artinya ada dua fosfat. Nah, enzim yang gugus fosfat yang ditambahkan di gugus hidroksil pada karbon posisi nomor 1. Ya, makanya namanya fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian enzim pada proses fosforilasi kedua ini dikatalisasi oleh enzim fosfofruktokinase. Dan pada tahap ini tadi digunakan ATP. Nah, jadi pada tahap persiapan ini sudah ada dua ATP yang digunakan. Nah, kemudian reaksi ini sangat disukai secara termodinamika. Kemudian untuk enzim fosfofruktokinase ini diatur juga oleh ATP, ADP, AMP, fruktosa 2,6 bifosfat dan metabolit lainnya. Langkah keempat adalah pembelahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat. Nah, jadi hasil dari langkah ketiga tadi yaitu adalah fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim aldolase dipecah menjadi dua senyawa, yaitu yang pertama gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, pada tahap keempat ini terjadi pembelahan molekul
dari yaitu fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul gula yang sederhana, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat. Namun pada tahap ini hanya gliseraldehid 3 fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Nah, adapun yang satu lagi yaitu dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, yaitu reaksi pada tahap kelima. Lanjut ke tahap kelima. Nah, jadi tadi hasil dari tahap keempat adalah ada 2 senyawa, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, yang akan lanjut ke tahap glikolisis kan adalah gliseraldehid. Lalu bagaimana dengan dihidroksiaseton fosfatnya? Nah, jadi pada tahap kelima ini terjadi isomerasi dihidroksiaseton menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, jadi kan ada 2 senyawa. Senyawa yang pertama gliseraldehid 3 fosfat lanjut ke tahap glikolisis berikutnya. Kemudian senyawa yang satu lagi yaitu dihidroksiaseton fosfat ini diubah dulu menjadi gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan enzim triose fosfat isomerase. Nah, pada tahap ini glikolisis itu kenapa dihidroksiaseton fosfat ini kenapa harus diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat? Karena untuk di glikolisis itu hanya bisa dilakukan untuk satu jalur gitu, makanya diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Kemudian jadi dihidroaseton ini dan gliseraldehid 3 fosfat ini merupakan isomer. Nah, kemudian secara termodinamika reaksi ini tidak menguntungkan karena reaksinya dapat balik begitu. Jadi gliseraldehid yang terbentuk bisa balik lagi ke bentuk dihidroksiaseton. Nah, mekanismenya mirip dengan fosfoheksosa isomerase yang reaksi isomerasi sebelumnya tadi ya. Nah, pada tahap ini selesai tahap persiapan menuju tahap menghasilkan energi. Mari kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap menghasilkan energi atau DPOPs. Nah, tahap yang selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu oksidasi gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,bifosfoglycerat. Nah, jadi hasil dari langkah kelima tadi itu diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Nah, ini adalah reaksinya, dan pada reaksi ini yang diperlukan itu ada fosfat inorganik, kemudian NAD+, kemudian di sini juga diperlukan enzim yaitu gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini ada terjadi reaksi redoks ya. Nah, pada tahap ke-6 ini alasan terjadinya adalah karena agar membentuk suatu fosfat yang berenergi tinggi, maka juga diperlukan penggabungan fosfat anorganik. Nah, atau sering dilambangkan dengan PI ya, fosfat inorganik atau fosfat anorganik. Nah, pada tahap ke-6, gliseraldehid 3 fosfat dioksidasi menghasilkan 1, bifosfoglycerat dan NADH. Nah, langkah pertama yang menghasilkan energi dalam glikolisis ini adalah oksidasi aldehida dengan NAD+ yang menghasilkan NADH dan asil fosfat. Nah, ini adalah langkah pertama dari tahap ini yang menghasilkan energi dari glikolisis. Nah, dilihat dari nilai delta G-nya yang sangat tinggi yaitu min 49,3 kJ per mol. Kemudian secara termodinamika, karena ini merupakan coba dilihat di sini adalah panah bolak-balik, berarti
reaksinya dapat balik sehingga tidak menguntungkan secara termodinamika. Nah, hasil dari langkah 6 ini adalah 1,3 bifosfogliserat. Kita masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu ATP yang dihasilkan dari 1, bifosfogliserat. Nah, tadi dijelaskan sebelumnya bahwa 1,3 bifosfogliserat ini adalah molekul yang berikatan dengan fosfor yang memiliki energi yang tinggi. Nah, jadi pada reaksi ini 1,3 bifosfogliserat ditambah dengan ADP, adenosin difosfat, itu dan dibantu dengan enzim fosfogliserakinase dan dibantu dengan kofaktor yaitu Mg2+, membentuk 3 fosfogliserat dan hasilnya adalah ATP. Nah, dari mana ATP-nya? Jadi di sini kan ada gugus fosfat ditambah dengan ADP, kemudian melalui mekanisme reaksi yang terjadi, hasil fosfatnya lepas ya, satu ikatan fosfatnya lepas sehingga tertinggal 3 fosfogliserat. Nah, satu fosfat ini kemudian bergabung dengan ADP, adenosin trifosfat, sehingga menghasilkan 1 ATP. Ya. Nah, molekul yang terbentuk itu berupa 1,3 bifosfogliserat yang merupakan molekul anhidrida dengan fosfat berenergi tinggi. Molekul ini kemudian akan mentransfer satu molekul fosfat tadi yang tadi ke ADP. Jadi 1,3 bifosfogliserat dengan ADP itu satu molekul anhidrida fosfatnya akan lepas berikatan dengan ADP membentuk ATP. Nah, kemudian reaksi ini merupakan reaksi yang reversibel atau dapat balik secara termodinamika. Langkah ke-8 adalah perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Nah, pada langkah ini enzim yang berkaitan dengan langkah ini adalah fosfogliserat mutase dengan dibantu koenzimnya adalah Mg2 positif. Nah, kita lihat di sini bahwa gugus fosfat pada atom C nomor 3 dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase itu pindah ke posisi atom karbon nomor 2 sehingga terbentuk 2 fosfogliserat. Nah, secara termodinamika ini adalah reaksi yang tidak disukai karena reaksi ini merupakan reaksi yang dapat balik. Nah, untuk menjaga agar reaksi terus berlangsung maju sampai ke tahap glikolisis akhir, maka konsentrasinya harus dijaga tetap stabil. Selanjutnya, tahap ke-9 adalah kondensasi 2 fosfogliserat hasil dari langkah ke-8 menjadi fosfoenol pirufat. Nah, pada tahap ini akan dihasilkan kembali molekul yang berenergi tinggi. Prosesnya sama dengan yaitu dengan menghilangkan molekul air, yaitu reaksi kondensasi sehingga menghasilkan ikatan enol fosfat yang berikatan tinggi. Nah, jadi pada reaksi sebelumnya itu sebenarnya air ikut masuk ke dalam pada reaksi ke-8. Nah, selanjutnya adanya ikatan dengan air ini kemudian dilepaskan melalui reaksi kondensasi sehingga menghasilkan enol pirufat yang memiliki ikatan enol fosfat yang berenergi tinggi. Dilihat dari delta G-nya yaitu 7,5 kJ per mol. Nah, secara termodinamika ini merupakan reaksi yang dapat balik sehingga tidak menguntungkan. Nah, ini adalah tahap terakhir dari glikolisis, di mana pada tahap inilah dihasilkan ATP dan produk akhirnya yaitu asam pirufat. Nah, pada reaksi ke-10 ini merupakan reaksi final, maka akan dihasilkan kembali ATP dengan cara apa? Yaitu fosfoenol pirufat ditambah dengan adenosin trifosfat, kemudian gugus dari fosfat yang terdapat pada fosfoenol pirufat ini bergabung dengan adenosin trifosfat. Pada reaksi ini akan dibantu oleh enzim pirufat kinase dengan koenzim Mg2 positif dan K positif. Dan pada reaksi ini akan dihasilkan apa? Asam pirufat dan adenosin trifosfat. Nah,
Secara termodinamika, reaksi ini sangat disukai karena merupakan reaksi satu arah. Nah, jadi secara keseluruhan dalam glikolisis tadi ya, terakhir pada tahap 5 itu akan pada tahap 4 tadi ada 2 molekul yang dihasilkan, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dioksiaseton fosfat. Nah, gliseraldehid 3 fosfat kemudian diubah untuk masuk ke tahap selanjutnya, dan yang dihidroksiaseton juga diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, sehingga di akhir akan dihasilkan 2 molekul pirufat dan 2 adenosin trifosfat. Nah, ini adalah simpulan dari 10 tahap reaksi glikolisis. Nah, kita ulang kembali ya. Tahap 1 tadi adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan energi ATP. Dan di sini akan dihasilkan glukosa 6 fosfat ditambah ADP dan H positif ya. Kemudian tahap kedua, glukosa 6 fosfat tadi kemudian akan mengalami reaksi isomerase membentuk glukosa 6 fosfat membentuk fruktosa 6 fosfat ya. Nah, kemudian fruktosa 6 fosfat ini kemudian mengalami fosforilasi lagi, yaitu dengan bereaksi dengan ATP, yaitu membentuk fruktosa 1,6 difosfat ditambah ADP dan H positif. Nah, di sini sudah terpakai berapa? 2 ATP ya. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 molekul, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Namun di sini dari 2 molekul ini hanya gliseraldehid 3 fosfat yang dapat melanjutkan glikolisis. Nah, lalu bagaimana dengan dihidroksiaseton fosfatnya? Nah, dihidroksiaseton masuk ke tahap kelima, yaitu diubah juga menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, di sini berarti kan ada 2 gliseraldehid 3 fosfat kan? Nah, kemudian tahap ke-6, gliseraldehid 3 fosfat tadi dengan bantuan fosfor organik dan dibantu dengan NAD positif diubah menjadi 1, difosfoglycerald ditambah NADH ditambah H. Nah, di sini akan terjadi apa? Reaksi oksidasi NAD positif menjadi NADH. Nah, kemudian 1, bifosfoglycerald ini dengan bantuan ADP itu diubah menjadi 3 fosfoglycerald. Nah, di sini sudah dihasilkan ATP. Nah, dengan cara apa tadi? Satu gugus yang ada pada fosfoglycerald, bifosfoglycerald ini akan berikatan dengan ADP sehingga dihasilkan ATP. Kemudian 3 fosfoglycerald itu mengalami reaksi mutasi perpindahan gugus menjadi 2 fosfoglycerad. Nah, 2 fosfoglycerad diubah menjadi fosfoenolpirufat yang berenergi tinggi. Nah, di sini terjadi pelepasan air atau kondensasi air. Dan yang terakhir, fosfoenolpirufat dengan dibantuan adenosin trifosfat akan menghasilkan pirufat, di mana satu gugus dari fosfoenolpirufat ini yaitu fosfor akan berikatan dengan ADP menghasilkan ATP. Nah, jadi di sini ini untuk satu gliseraldehid 3 fosfat kan akan dihasilkan 2 ATP, sedangkan tadi ada 2 gliseraldehid 3 fosfat sehingga total ada 4 ATP yang dihasilkan. Nah, dengan demikian reaksi dari glikolisis adalah glukosa ditambah 2 fosfat organik anorganik ditambah 2 ADP. Tadi diperlukan berapa? 2 ADP ya. 2 ADP ditambah 2 NAD positif. Nah, di sini ada 2 NAD positif karena apa? Itu ada 2 ya, gliseraldehid 3 fosfat ini ada 2. Berarti 2 NAD positif. Nah, kemudian diperlukan 2 ATP. Nah, hasilnya adalah 2 karena tadi ada 2 gliseraldehid 3 fosfat, berarti akan ada hasilnya 2 pirufat. Ditambah ini masing-masing ada 2 ATP dikali 2 berarti 4 ATP ditambah 2 NADH. Nah, 2 NADH. Ya ini di sini 2 NADH karena tadi kan gliseraldehid 3 fosfatnya 2 kali ya. Kemudian 2H positif ditambah H2O. Nah,
di sini kan diperlukan reaksi ini. Pada saat tahap persiapan diperlukan 2 ATP. Pada tahap akhir diperlukan 4 ATP. Berarti bersihnya reaksi glikolisis, netonya atau reaksi bersihnya itu dihasilkan 2 ATP. Nah, jadi ini adalah sebuah skema ringkasnya gitu ya. Nah, jadi dari glukosa itu pada tahap awal, pada tahap persiapan diperlukan 2 ATP. Kemudian pada tahap keempat dihasilkan tadi ada 2 ya, gliseraldehid 3 fosfat dan dioksiaseton fosfat. Nah, satu gliseraldehid 3 fosfatnya masuk ke glikolisis, kemudian yang satu tadi dioksiaseton fosfat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat menjadi kemudian masuk ke tahap-tahap glikolisis akhirnya, sehingga hasil dari glikolisis akan dihasilkan 2 molekul pirufat, kemudian 4 ATP 1 2 3 4 dan 2 NADH. Nah, tapi di sini kan pada tahap ini panah ke dalam, artinya diperlukan 2 ATP. Kemudian ini panah keluar, artinya dihasilkan 4 ATP, sehingga bersih ada 2 ATP yang dihasilkan pada tahap glikolisis. Nah, namun misalnya nih apabila glukosa diperoleh dari glikogen, maka pada tahap awal heksokinase, misalnya pada tahap ini heksokinase atau glukokinase tidak dipakai, maka glikolisis dapat menghasilkan 3 ATP, artinya 1 ATP tidak digunakan pada tahap awal, hanya 1 ATP saja yang digunakan. Jadi 4 dikurang 1 artinya 3 ATP dihasilkan jika glukosanya itu sumbernya dari mana? Dari glikogen. Nah, lalu ada pertanyaan, kan untuk masuk ke glikolisis ini kan harus dari glukosa. Lalu gimana kalau sumber karbohidratnya itu adalah misalnya laktosa atau sukrosa atau glikogen atau trehalosa? Gimana? Nah, semuanya itu pada dasarnya akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat atau diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, mari kita perhatikan skema berikut ini. Nah, misalnya ada sumber karbohidratnya adalah laktosa. Laktosa dengan dibantu enzim laktase itu diubah menjadi galaktosa. Kemudian galaktosa itu dibantu dengan enzim uridin difosfatase galaktosa dibantu dengan enzim uridin difosfat galaktose diubah dan dibantu dengan enzim uridin difosfat glukose diubah menjadi glukosa 1 fosfat. Nah, dari glukosa 1 fosfat ini kan udah bisa masuk ke glikolisis ya. Nah, menjadi dibantu dengan enzim-enzim pada tahapan glikolisis menjadi glukosa 6 fosfat dan terakhir menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, tahap persiapan ini kan masuk ke tahap penghasilan energi, yaitu gliseraldehid 3 fosfat. Nah, diubahlah menjadi pirufat. Nah, lalu Bu, bagaimana kalau misalnya sumbernya adalah trehalose, dibantu dengan enzim trehalase diubah menjadi glukosa, masuk dibantu enzim heksokinase diubah menjadi glukosa 6 fosfat, seterusnya. Demikian juga dengan sukrosa. Nah, sukrosa dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kalau dia jadi glukosa bisa langsung diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Kalau dia hasil hidrolisisnya adalah fruktosa, diubah dulu, dipecah dulu fruktosanya menjadi gliseraldehid dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, dia kan tadi kan di tahap 4 itu fruktosa diubah menjadi gliseraldehid, kemudian gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, keduanya bisa masuk juga ke dalam glikolisis. Demikian juga ini ada manosa.
Nah, manosa dengan enzim heksokinase diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, jadi semua sumber-sumber karbohidrat itu bisa diubah masuk ke dalam tahapan glikolisis ya, dengan jalurnya masing-masing. Diubah dulu ke dalam bentuk molekul senyawa yang bisa masuk ke dalam jalur glikolisis. Demikian tadi pembahasan kita mengenai glikolisis. Pembahasan selanjutnya adalah gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Mari cari tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.